Shalom, shalom. Selamat pagi gereja Tuhan. Saudara semua siap untuk beribadah? Yang siap angkat tangan kananmu, lambaikan. Biar Tuhan lihat dari sorga dan seluruh keluarga kita di rumah boleh sama-sama masuk hadirat Tuhan. Yes, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah. Kami boleh nikmati kehidupan, kami masih bisa bernafas Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan Kau menciptakan kami untuk menjadi penyembah Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena penebusan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami umat-Mu layak Tuhan untuk datang di hadirat-Mu. Kuduskan kami, kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Mari gereja Tuhan, kita datang kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu, layakkan setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Kiraralabaya syakarabatas. Kami mau naikkan syukur kami Bapa. Engkaulah pujianku Tuhan. Engkau saja layak. Engkau saja yang layak terima puji. Raja di atas segala raja, mari belajar menyembah Tuhan. Buka suaramu gereja Tuhan. Pagi hari ini ucaplah syukur. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menikmati kekuatan Tuhan. Kita bersyukur buat keluarga kita. Kita bersyukur buat anugerahnya. Haleluya, sembah Dia. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kuduskan kami bagimu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau. Hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan dalam hidupmu dan hidupmu. Buka suaramu, katakan Engkau terlalu baik. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Buka suaramu pagi hari ini. Gereja Tuhan mengucap syukurlah. Haleluya. Oleh darah-Mu, oleh kasih-Mu, oleh pengorbananmu, kami dilayakkan untuk masuk hadirat Dia. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu membawa pujian kami. Kami rindu mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kuduskan layakkan Dia. Roh Kudus. Engkau saja layak terima pujian. Yang lemah diganti menjadi kekuatan baru. Kami yang sakit pagi hari ini Engkau sembuhkan kami. Kami yang putus asa Tuhan, tambah iman percaya kami. Pagi hari ini kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan.
kepuaskanku, Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, Uyana. Mari sembah Dia, katakan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Gereja Tuhan, katakan, Dialah kekuatanmu, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Yes, Engkaulah segalanya. Engkau bermataku, Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala. Mari angkat tanganmu, gereja Tuhan. Mari berseru, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau puaskanku. Engkaulah segala. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Lebih lagi, berseru, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari gereja Tuhan sembah Dia, katakan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Katakan amin, 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 haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang dahsyat sampai hari ini. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Kami yang punya persoalan, kami tahu Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Kami siap, gerejamu akan bersorak dengan segenap roh, jiwa dan kekuatan kami. Dan inilah pujian kami. Kami akan memperkatakan firman Tuhan lewat pujian dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan dengan saya sekali lagi. Amin. Tepuk tangan gereja Tuhan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus kekuatanmu. Hanya Yesus satu-satunya. Sumber kekuatanmu hanya Yesus. Yes.
beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, gandai hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari tepuk tangan sama-sama. Hanya Yesus satu-satunya jaminan hidup kita. Amin. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Semuanya katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, gandai hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sudah percaya Yesus satu-satunya kekuatanmu? Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidup. Katakan dengan percaya, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, gandai hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, gandai hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, gandai hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Siapa dia? Yesus, jaminan hidupku. Hey! Oh, oh, hey! Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan-Mu yang dahsyat dalam hidupku. Terima kasih buat kekuatan-Mu yang ajaib dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kemuliaan-Mu dalam hidupku Tuhan. Hanya dekat
hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, yes, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Lebih lagi angkat tanganmu gereja Tuhan, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Katakan pagi hari ini, menikmati hadiratmu. Engkaulah kekuatan Tuhan. rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah, sungguh Indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya kami rindu Engkau Tuhan. Ya Rabba-Rabba Sabadia. Mari gereja Tuhan, buka suaramu. Syakara-b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 ara yasi. Ya Rabba-Rabba, kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Sungguh indah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah ketika kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh indah kalau kami ada di dalam Engkau Tuhan.
Tidak ada hal yang mengkhawatirkan hidup kami Tuhan. Melewati hari-hari di mana kami harus hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Amen. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami akan bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya Tuhan. Bersama dengan Engkau. Karena kami ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami Bapa. Berbicaralah Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Dan biarlah semua itu hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita siap dengan firman Tuhan pagi ini, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk yang di rumah. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di rumah ataupun di perjalanan, dimanapun Saudara berada, saya pastikan bahwa semua kita dalam keadaan baik. Amin. Dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, karena Tuhan ada beserta dengan kita semua. Anugerah Tuhan senantiasa melimpah dan berkat Tuhan pasti hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, kita dipaksa untuk kita berada di rumah. Jadi kondisi stay at home ini untuk mungkin sebagian orang atau kebanyakan orang lebih suka, ya, lebih senang. Kenapa? Karena kita bisa berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ada suami, ada istri, anak-anak, dan sangat menyenangkan. Dan saya pastikan rumah, home itu harus benar-benar menjadi tempat yang paling didambakan. Ya, jadi apalagi kalau hati kita semua diliputi dengan damai sejahtera, pasti rumah itu akan adem, ya, ayem. Ya. Tapi kalau ada satu orang saja yang tidak bisa menjaga hati, wah, itu bisa merusak yang namanya damai sejahtera di tengah keluarga. Ya, apalagi kalau kita melihat sekarang, ya, ada mungkin hanya suami istri di rumah, ya, berdua, lu lagi, ya kan. Jadi kalau mereka tidak punya hubungan yang manis, bisa terjadi miss. Rumah yang nyaman, rumah yang ber-AC, yang dingin, ya rasanya sumpek panas. Kenapa? Bukan karena temperaturnya panas, karena hatinya panas. Karena iblis mencuri damai sejahtera. Hari ini kita mau belajar, supaya kita belajar bagaimana iblis jangan mencuri damai sejahtera kita. Karena ketika kita memberikan celah sedikit saja, iblis bukan hanya mencuri, tapi dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Bapak Saudara, di hari-hari ini saya yakin bahwa ini adalah hari terakhir sebagaimana firman Tuhan katakan di akhir zaman ini. Ya. Di keadaan hari-hari terakhir dikatakan ada masa yang sukar. Ya. Mari di masa-masa sukar ini kita harus hadapi dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Artinya kita menjaga hati kita. Beberapa waktu lalu saya mendapat pengiriman dari WA Group penulis buku hamba Tuhan Rick Joyner. Dia menulis buku The Final Quest. Itu diterbitkan kalau antara tahun 2016 ya. Dikatakan di situ ada pasukan kejahatan, pasukan neraka sedang berbaris. Saudara, kondisi yang dilihat oleh Rick Joyner, dia mengatakan dia melihat sebuah pasukan yang besar, yang sangat jahat, sedang berbaris dan sangat banyak. Dan pasukan-pasukan itu ada divisi-divisinya, dan masing-masing divisi ada panji-panji. Saudara, pasukan yang paling besar dikatakan di buku itu adalah iri hati. Ada pasukan lain, pasukan setan yang kecil bernama roh penolakan, kepahitan, ketidaksabaran, tidak mau memaafkan, dan nafsu, dan jahat. Dikatakan segera dikirim untuk mempersiapkan serangan yang utama. Dan ini dirasakan di akhir zaman ini, Bapak Saudara. Saat ini iblis sedang gencar menebarkan roh iri hati tadi, Saudara. Ya, kita melihat di medsos hamba-hamba Tuhan yang besar, justru mereka saling serang. Ya. Kenapa? Ujungnya kayak saya katakan itu ada iri hati. Mereka saling menyerang. Ada roh penolakan, ada roh kepahitan. Dikatakan ada ketidaksabaran, tidak mau memaafkan, dan saling berbuat jahat.
Itu yang regional dapatkan, saudara. Nah, bagian kita hari ini, kita harus menjaga hati kita. Kita harus memperhatikan hidup ini dengan baik dan perhatikan hidupmu dengan seksama. Dikatakan perhatikan hidup kita masing-masing dengan seksama. Bagaimana engkau hidup? Firman Tuhan katakan di bawahnya, jangan kamu bodoh. Jika saat ini peristiwa COVID-19 terjadi di seluruh dunia, saya katakan berulang kali, ini adalah masa latihan, trial. Ya, suatu hari nanti pasti akan terjadi masa yang lebih sukar. Suatu hari nanti akan datang masa yang lebih sukar. Ingat, akan ada goncangan yang lebih besar. Ini masa latihan. Ya. Dan saya mau katakan saudara, dalam Ibrani 12 ayat 26, Ibrani 12 ayat 26 mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bisa bayangkan saudara, bukan hanya bumi tapi langit goncang. Tapi saya yakin orang yang hidup dalam kebenaran, yang menjaga hidup benar, hidup dalam kekudusan, orang itulah orang yang hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Suatu hari nanti semua kerajaan, bahkan pemerintahan pasti akan mengalami kegoncangan. Pasti akan mengalami kegoncangan. Saudara melihat saat ini hampir semua negara digoncangkan oleh virus COVID-19. Hampir semua. Padahal kalau kita tahu virus itu amat kecil, ya, bahkan tidak nampak oleh mata kita, saudara. Itu dapat menggoncangkan dunia. Satu hari nanti saya katakan, saudara, ya semua kerajaan, pemerintahan akan digoncangkan. Hanya satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Ibrani 12 juga mengatakan bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. Saudara, ini penting kita perhatikan. Ya, bagaimana setiap kita anak Tuhan untuk kita bisa bertahan di masa-masa ini. Bertahan hidup dalam kebenaran. Bertahan hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu tema hari ini saya angkat satu tema, yaitu bertahan hingga akhir. Katakan sama-sama di rumah, bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir. Firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 13, kita buka sama-sama. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi dikatakan siapa yang selamat? Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Kalau kita perhatikan perikop ini, Matius 24 ini, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat ia berbicara tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman. Saudara, orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir dikatakan dia akan selamat. Dengan keadaan hari-hari ini yang semakin sulit, saudara, tantangan yang akan dihadapi akan semakin sukar, khususnya bagi kita orang percaya. Ada banyak hambatan-hambatan yang saya bisa lihat, saudara. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kemampuan untuk bertahan sampai akhir? Bertahan sampai akhir. Kalau saudara mempelajari kata bertahan itu memiliki arti atau memiliki arti menanggung, bertahan menanggung, menderita, memikul, ya, bersabar. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam tekanan. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau saudara pernah mengalami tekanan, saya pernah mengalami suatu tekanan yang begitu kuat sampai saya nggak ngerti harus bagaimana cara menghadapinya. Tekanan membuat posisi kita merasa di bawah. Tekanan itu membuat kita berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dihina, diremehkan, difitnah, direndahkan, diintimidasi. Bahkan saudara, kita merasa benar-benar tidak ada lagi jalan keluar. Dalam kondisi semacam ini, apakah engkau tetap kuat? Apakah kita tetap bisa bertahan? Dan kita tetap mengucap syukur, saudara. Saudara, dalam kondisi tertekan ini, saudara, kalau saudara bisa mengalami tekanan,
dan bisa mengucap syukur, atau kita tidak bisa menghadapi tekanan, kita akan bisa tahu apakah kita mampu dan kita bisa mengukur kemampuan kita. Mampukah kita di akhir zaman ini bertahan sampai kesudahannya? Saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, tanpa sadar kita tuh bisa jatuh dalam dosa. Orang yang berselisih, saudara, kalau lihat di medsos, saudara, ya bukan orang-orang yang biasa, ya hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya, kalau kita perhatikan, cermati, itu ujungnya itu kesombongan, saudara. Dan Allah melawan orang sombong. Dan saya mau katakan, saudara, dalam kondisi tertekan, kalau kita mengalami tekanan, baru kita bisa mengukur kemampuan kita. Mampukah kita di akhir zaman ini, kita bisa bertahan sampai akhir. Jika hanya oleh karena hal-hal yang sepele saja kita berbuat dosa. Oleh karena hanya kenikmatan sesaat saja kita berbuat dosa dan mudah jatuh. Jika hanya semangkok kacang merah saja, hak kesulungan bisa dilepaskan. Hanya mengejar keuntungan, ya, dalam bisnis rela berbohong. Tanpa kita sadari itu membuat kita nggak mampu bertahan. Saya mau katakan penderitaan adalah latihan yang seharusnya membuat kita makin kuat ketika kita menghadapi hambatan, tekanan dan tekanan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini iblis sedang mengarahkan segala cara untuk menjatuhkan kita. Dengan segala iming-iming, dengan pilihan-pilihan yang mengenakkan daging, dengan jebakan-jebakan Batman-nya, saudara, tanpa sadar. Orang percaya sudah digiring dan tiba-tiba dia sudah ada di dalam dosa. Banyak iklan-iklan menarik untuk neraka, saudara. Setiap hari menggoda anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Saudara, siapakah orang yang mampu bertahan hingga akhir? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kita bisa bertahan hingga akhir? Orang-orang yang bisa bertahan hingga akhir, mereka adalah pribadi-pribadi yang senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Katakan sama-sama yang di rumah, waspada dan berjaga-jaga. Ya, untuk kita bisa bertahan sampai akhir, kita harus memiliki kemauan untuk selalu berjaga-jaga dan waspada. Matius 14 ayat 42, sudah buka di rumah, kita baca sama-sama. Dimanapun Anda berada, kita buka dalam Matius 24 ayat 42, dikatakan demikian. Tetaplah berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Tetaplah berjaga-jaga. Ya, sebab kita nggak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Apa yang kita akan lakukan kalau suatu saat mungkin di lingkungan kita ada pengumuman dari Satpam, dari RT bahwa di lingkungan kita pencuri sedang mengawasi, ada pencuri yang menyatroni tempat tinggal kita, lingkungan kita. Kalau kita mendengar hal ini, apa yang terjadi? Pasti kita akan bersiap, berjaga-jaga. Rumah yang nggak pernah digembok, langsung itu pintu dikunci, digembok. Mungkin pasang CCTV. Kenapa? Berjaga-jaga. Karena yang namanya pencuri nggak pernah tulis surat dulu. Nanti malam jam 12, 20 menit saya akan datang ke rumahmu. Gak ada, saudara. Pencuri datang tiba-tiba. Dia akan datang diam-diam pada waktu yang tidak terduga. Saudara, ini kedatangan Tuhan Yesus demikian. Dia akan datang pada saat mana kita mungkin gak berjaga-jaga. Saudara, makanya kita sebagai anak Tuhan, kita patut hidup waspada dan berjaga-jaga. Jangan lengah, karena ketika kita lengah kita akan mudah terjerat. Kalau saudara ingat Adam dan Hawa, di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan di situ, Adam dan Hawa itu terjerat. Kalau kita nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga, kita mudah terjerat oleh daya pikat dunia, ya, oleh yang namanya jeratan hal-hal duniawi yang kelihatannya dikatakan baik. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Seringkali kalau kita nggak waspada, banyak jebakan-jebakan yang menjerat kita. Makanya ketika itu Adam dan Hawa pun terjerat. Kenapa? Dikatakan bahwa baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Seringkali kita terjebak, terjerat oleh apa yang kita lihat baik. Bungkusnya itu, wah, itu kelihatannya baik, tapi dalamnya busuk. Terjerat. Dikatakan baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati karena memberikan pengertian. Kalau kita nggak waspada, ya, hari-hari ini kita mudah terjerat. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Segalanya semakin nggak mudah. Tanda-tanda zaman sudah nyata nampak. Firman Tuhan berkata ada deru perang, bencana di mana-mana. Kita melihat hari ini COVID-19 yang begitu merajalela, ya, orang-orang semakin jahat, ya, kasih kebanyakan orang makin dingin. Dan kita melihat orang membunuh manusia demikian tidak ada kasih. Tidak ada belas kasihan. Saya kemarin dikirimi, aduh, saya mau lihat gak jadi. Kenapa? Nggak tahu itu mungkin pencuri ketangkap atau apa. Beramai-ramai mereka membawa pisau, badannya wah, nggak ada belas kasihan. Walaupun itu mungkin pencuri, tapi mereka nggak punya belas kasihan. Bapak Saudara, sebagai anak Tuhan, seharusnya ketika kita mendengar hal itu kita nggak kaget, saudara. Kenapa? Karena semua tanda-tanda zaman itu memang harus pasti terjadi. Ya, kita nggak perlu kaget. Justru ketika kita mendengar hal itu, semakin kita memiliki iman yang lebih kuat. Ya, semakin kita beriman dan semakin berjaga-jaga agar satu hari nanti kelak pada saatnya ketika kita mengakhiri hidup ini, kita akan mengakhiri hidup dengan baik. Finish dengan baik. Finish well. Justru saya mau katakan, kalau kita mendengar seperti itu, lagu lama akan mengatakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nah, siap gak? Ya. Siap gak? Justru hal-hal ini membuat kita semakin mengerti bahwa satu hari nanti Dia mempelai lelaki kita yang akan menjemput kita. Ibu saudara, di dalam Kolose 4 ayat 2, oleh sebab itu dikatakan dalam Kolose 4 ayat 2, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita siap. Berjaga-jaga artinya kita hati-hati dengan hidup kita. Waspada terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Bapak saudara, mengapa saya katakan kita harus berjaga-jaga? Karena saudara, kalau kita melihat saudara, hari-hari ini, hari-hari yang kita jalani penuh dengan kejutan saudara. Wow. Penuh dengan yang namanya perubahan. Hidupnya rasanya cepat, terjadi percepatan. Atau terjadi hal-hal yang tidak terduga-duga yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Hari ini kita mengalami yang namanya COVID-19 ini saudara. Gak ada yang menyangka. Tiba-tiba seluruh dunia dibuat gempar saudara. Gak ada yang menyangka saudara. Makanya saya katakan, dalam Amsal pasal 27 dikatakan di situ bahwa janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita nggak ngerti saudara. Hari ini kita bersuka cita, ya. Hari ini bergembira. Mungkin besok kita sudah pulang. Saudara. Kita nggak ngerti saudara. Jangan bangga dengan sesuatu, ya. Karena apa? Kalau mempertahankan sesuatu, karena itu bisa hilang besok saudara. Kalau saya perhatikan saudara, ya,
kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi besok. Nanti saja 10 menit kita nggak ngerti saudara sebenarnya. Pak bisa melihat ya miris saudara. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang yang kredit motor, kredit mobil pada kelabakan saudara. Ya kan? Mereka berpikir bahwa nanti aku tiap bulan bisa bayar kredit dengan gaji, dengan yang aku dapatkan, aku bisa nutup semua cicilan-cicilan saudara. Pikirnya bisa saudara. Berpikir pasti tiap bulan bisa ngangsur. Tapi apa terjadi hari ini saudara? Gaji dipotong, ada yang kena PHK. Saudara, saya dengar teman-teman yang Grab, Gokar, itu kasihan mereka. Saya sering beberapa kali naik Grab, saya tanya bagaimana penghasilannya, bisa nutup gak kreditnya? Oh alhamdulillah, yang penting bisa nyicil Pak. Itu kan. Sekarang boro-boro nyicil saudara, gak ada pemasukan. Akhirnya apa? Mungkin mereka jual saudara. Gak ada uang masuk, gak terpikir apa yang terjadi. Kalau orang yang suka utang tiap hari di pasar Bang Titil, ya kan, bayangin tiap hari harus bayar, saudara. Kalau hari nggak ada pendapatan, mau bayar apa? Makanya kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Jemaat GBT Pusono tidak ada yang kekurangan. Amin. Ya. Diberkati Tuhan. Ya. Kita harus belajar berjaga-jaga, penting saudara, supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Saudara kalau suka sepak bola, apalagi Piala Dunia, penggemar bola saudara, saya suka bola saudara. Ada di era tahun 90-an ya, ada pemain sepak bola dari Kolombia, itu penjaga gawang, namanya Rene Higuita. Ya, Rene Higuita saudara. Ya, itu kalau kita saudara suka bola, nggak asing saudara. Karena dia penjaga gawang, penjaga gawang nasional sepak bola Kolombia. Dan dia terkenal dengan julukan El Loco. Artinya itu si gila. Nah kalau dia itu disebut si gila pasti ada sesuatu saudara. Dia mendapat julukan si gila. Mengapa? Karena penjaga gawang ini saudara, Higuita ini sering kali meninggalkan gawangnya. Dia tinggalkan gawangnya tanpa penjagaan, kosong saudara. Dia lari ke depan mengejar bola sampai ke pertahanan. Sampai di tempat yang namanya gawangnya musuh saudara. Bayangin saudara. Ya, dia sampai ke situ saudara. Memang dia andal. Dia seorang penjaga gawang yang luar biasa. Enggak diragukan. Tambah dia larinya kenceng. Dia maju ke barisan pertahanan. Dia kembali lagi saudara. Tapi satu hari kena batunya dia saudara. Ya kan? Bayangin gawang harusnya dijaga. Dia tinggalkan ke depan saudara. Satu hari ketika dia melakukan hal itu di Piala Dunia 1990 saudara di Italia. Kebiasaannya itu membawa petaka bagi dia. Saat itu Kolombia masuk 8 besar melawan kesebelasan Kamerun masuk ke per-8 final saudara. Dia melihat teman-temannya nggak sabar ya. Orang ngegul-ngegul kayak ya kan, kakinya gatal dia. Akhirnya dia lari meninggalkan gawangnya ikut nyerang. Wah, ikut nyerang. Akhirnya fatal. Penyerang Kamerun bisa melambungkan bola, saudara. Dia ngejar bola depan, saudara. Bola masuk dari belakang, saudara. Kenapa, saudara? Sering kali kita demikian, ya gagal. Karena apa? Akhirnya Kolombia tersingkir dari berapa per-8 besar. Karena tidak berjaga-jaga. Sering kali kita kalah. Iblis menggolkan misinya dia dan kita kalah, saudara. Karena kita nggak waspada dan tiba-tiba kita jatuh terkapar dan hidup di dalam dosa. Ya saudara, hari ini banyak orang anggap enteng virus COVID-19. Saudara. Jemaat Puspawarno saya yakin semua dalam keadaan sehat. Amin. Beberapa waktu saya dengar Semarang ini kan merah. Saudara. Kalau tidak bisa menjaga benar-benar protokol yang benar, ini bisa gawat katanya. Ya. Karena mungkin puncaknya bisa 16 Juni. Waduh. Makanya Semarang mulai PKM. Dan mungkin di sana katanya PSBB.
Bayangin, bisa semakin banyak orang tinggal di rumah. Saudara, dalam hal rohani memang berjaga-jaga dalam iman itu memang tidak mudah. Saudara. Ya kan? Tidak mudah. Butuh perjuangan. Tadi saya katakan iblis mengerahkan semua cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Dia tahu kelemahan saudara, dia tahu kelemahan saya. Sejak lahir sampai minus ke belakang saya 1 menit, dia tahu kelemahan saya. Ke depan dia nggak tahu. Saudara. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu segala kelemahan kita, tapi dia nggak tahu ke depannya, saudara. Dia tahu kelemahan kita. Makanya dia terus dengan segala macam cara menjatuhkan kita. Saudara, kita harus berjaga-jaga. Iblis itu menggunakan segala macam cara. Dan kalau kita membiarkan, bukan hanya mencuri, dia akan membunuh dan membinasakan kita. Banyak anak Tuhan merasa memiliki iman yang cukup kuat. Karena merasa, aku sudah jadi orang Kristen dari bayi. Ya, sudah dari kecil jadi orang percaya, melayani Tuhan. Aku sudah dewasa, saya katakan kedewasaan tidak diukur berapa lamanya engkau dalam Tuhan. Kedewasaanmu tidak diukur rambutmu putih, enggak. Kedewasaan diukur bagaimana engkau bertanggung jawab menjalani hidup dalam kebenaran. Saudara, saat kita merasa kuat dan mampu, tanpa sadar kita sedang membuka celah. Dan celah sedikit pun dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk masuk dan menjatuhkan kita. Saya sering kasih ilustrasi, jangan biarkan kepala unta masuk dalam kemahmu. Jangan biasakan kepala unta masuk dalam kemah kita. Artinya apa? Tidak apa-apalah ketika di padang pasir, unta masuk dalam kemah, kasihan, dingin di luar. Ya, tidak apa-apa. Dosa dikit-dikit tidak apa-apa. Tengah malam, kakinya masuk semua dua-duanya. Oh, tidak apa-apa, dingin. Ya, pagi-pagi dia sudah ambruk tendanya karena untanya masuk ke tenda. Kalau kita nggak sadar, hal itu akan terjadi. Makanya senantiasa Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini. Sambil berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya apa? Dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan. Saudara, kalau engkau menghadapi hari-hari ini dan kita mau bertahan sampai akhir, engkau tidak akan kuat kalau enggak dengan doa. Dikatakan bertahan sampai akhir, supaya kamu beroleh kekuatan untuk dapat luput dari semua yang akan terjadi. Bayangin, luput dari semuanya, berarti tidak ada yang tidak di dalam semua. Dari semua hal kita akan terluputkan kalau kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Supaya kamu tahan berdiri, dikatakan di hadapan anak manusia. Kata luput ini artinya, saya mau katakan kita bisa luput. Kenapa? Karena kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Amin. Kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara, dan tahan berdiri di hadapan Allah. Kenapa? Karena hidupmu kudus. Tidak ada orang yang bisa bertahan di hadapan Allah kalau hidupmu tidak benar. Puji Tuhan, haleluya. Dalam segala perkara mari, apapun yang terjadi, kita tetap bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Amin. Oh, saudara, saya dengan adanya COVID-19 ini, saudara, saya melihat banyak anak Tuhan itu kembali memiliki disiplin rohani. Saya yakin jemaat GPT Suwarno semakin hari semakin disiplin dalam rohani. Ya, semakin rindu baca firman. Ya, semakin berjaga-jaga. Lewat pandemi COVID-19 ini, sebenarnya Tuhan ingin membiasakan kita kembali. Ya, memaksa kita kembali, membiasakan bersaat teduh. Yang tadinya enggak pernah saat teduh, yang berdoa bolong-bolong. Kalau engkau benar-benar rindu bisa bertahan, engkau pasti akan digugah
engkau akan membangun mezbah kembali, serta merenungkan ya kebenaran firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Hati kita ini terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya bersyukur, saudara, keluarga saya pun, saudara, karena anak-anak sudah besar, mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, ya kan, mereka punya jadwal atau punya acara sendiri-sendiri, ya kadang susah diajak berdoa bersama. Tapi melalui COVID-19 ini, kita jam 9 sudah berdoa. 1 jam kita berdoa, menaikkan pujian, mezbah. Dan ini akan terus terjaga. Dan saya percaya kita semua melakukan hal yang sama. Saudara, kenapa kita harus benar-benar menjaga api? Mungkin di antara bapak saudara selama ini mulai redup, nggak sadar api ini redup, bahkan mati. Ibadah ya ibadah, melayani, tapi nggak ada api. Nggak bisa lagi berdoa, nggak lagi bisa ada air mata. Nggak ada lagi hati yang mudah tersentuh, mudahnya tersentuh kepahitan. Saudara, api itu penting supaya kita benar-benar dikuatkan lagi. Jangan sampai apimu padam, sehingga nggak peduli Tuhan lagi lah. Nggak ada Tuhan-Tuhanan, dingin. Saya katakan, kenapa kita berjaga-jaga, saudara? Karena ketika kita nggak memiliki hati yang masih meluap-luap, saudara, ya, itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Ya, sorga atau neraka, cuma 2 itu. Saudara sekarang rindu beribadah, selalu mencari Tuhan, tujuannya 2. 2 apa 1? 1, sorga, saudara. Sorga dan neraka, saudara. Tapi jangan sampai saudara nanti kecelek. Ya, kenapa? Enggak menjaga hati. Jaga hatimu, jangan sampai imanmu kandas. Makanya hati yang terus menyala-nyala, itu harus dijaga. Jangan sampai padam. Katakan sebelah kanan kirimu, jaga apimu. Jangan sampai padam. Ya, jaga hati agar tetap yang namanya kuat ketika mengalami pencobaan. Saudara, jangan lagi menunggu pencobaan datang baru berdoa. Ketika masalah datang baru berjaga-jaga dalam doa, ya kebacut. Ya kan? Ya, tetap berjaga-jaga senantiasa bahkan sebelum pencobaan itu datang. Alasan apa sebenarnya? Alasan penting apa? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Perhatikan saudara, ngomong kanan kiri. Kenapa kamu berjaga-jaga? Karena kamu sasaran tembaknya iblis. Ya, kamu sasaran tembaknya iblis, saya juga. Ya. Kau tahu sasaran? Sasaran itu, sasaran panah itu kalau 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu sasaran. Dia setiap hari mencari kelemahan, mencari kesalahan kita. Dia menuduh kita. Ya. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan di situ. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ngomong yang keras di rumah itu, sadarlah, berjaga-jagalah. Ya kan? Sadar. Ya, berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Mencari orang yang dapat ditelan itu orang yang membuka celah. Kalau saudara tidak membuka celah berjaga-jaga, iblis tidak bisa menelan engkau. Katakan amin. Ya, saudara, jangan sampai iblis punya celah untuk menerkam kita. Saudara, ingat saya kasih ilustrasi pernah, saudara naik mobil ada marka jalan di tengah. Kalau tidak putus-putus putih, itu berarti nggak boleh nyalip. Kalau nyalip ada polisi di sana. Tinggal apa? Prit, tilang. Kalau saudara lewat marka, iblis sudah di sana nunggu. Nah, ini bagian saya, katanya. Ya kan? Iblis selalu mencari dan menanti saudara jatuh. Jika kita menyadari bahwa hidup kita senantiasa menjadi sasaran tembak, kalau kita sadar, aduh aku tuh selalu cari kesalahan. Ya hiduplah bener lah.
Supaya nggak ada yang bisa mencari kesalahan. Ya, saudara, seharusnya kita setiap saat memperhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Berjaga-jaga. Hiduplah seakan-akan Tuhan Yesus datang malam ini. Ya, saudara. Hiduplah seakan-akan Yesus datang besok pagi. Siap nggak malam ini Tuhan datang? Halo? Aduh, dosaku akeh, ya tobat. Ya. Tahu dosanya banyak kok enggak tobat-tobat, saudara. Ya. Kita nggak ngerti kapan dia datang, ini sudah mendekati, saudara. Kalau saudara malam ini datang, Yesus, aku siap Tuhan. Amin. Karena pujian-pujian yang lama itu begitu menguatkan, menggetarkan kita, saudara. Di belakang langit biru, wah di sana kita rindu. Kalau hidupmu masih di dalam, masih berlawanan dengan Tuhan, belum beres, ya nyanyi itu takut, saudara. Ya. Jadi selanjutnya untuk kita bisa bertahan hingga akhir, poin yang kedua, 1 Korintus 16 ayat 13, dikatakan di situ. 1 Korintus 16 ayat 13, 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus menasihatkan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Jadi poin yang selanjutnya, bagaimana kita bisa bertahan, kita harus memiliki iman yang teguh. Katakan sama-sama, iman yang teguh. Iman yang teguh. Saudara, letak sebuah kekuatan pada sebuah bangunan, itu ditentukan oleh fondasinya. Fondasimu hanya untuk kekuatan 1 lantai, kau bangun 3 lantai, ambruk, saudara. Ya. Kekuatan bangunan bukan ditentukan aksesoris, bukan ditentukan oleh yang namanya interiornya, tapi fondasinya. Demikian juga kekuatan hidup orang percaya, kekuatan saudara tergantung pada iman saudara kepada Kristus. Sejauh mana iman saudara menentukan engkau bisa bertahan enggak. Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Titik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu itu tanpa iman, saudara gak akan kuat bertahan. Iman adalah dasar segala sesuatu. Saudara, jadi segala sesuatu dasarnya adalah iman. Untuk kita bertahan sampai akhir, tergantung iman saudara. Saya katakan tadi di muka, banyak jebakan-jebakan. Banyak iming-iming iblis saudara. Mau kenikmatan sesaat, ya enggak masalah, jatuh. Saudara, saya katakan kenapa? Tidak sedikit banyak orang Kristen yang menggadaikan imannya. Ya, kenapa? Imannya enggak teguh. 3, harta, tata, wanita. Saudara. Ya kan? Saudara, ya, harta, tata, wanita. Hanya karena harta, gadaikan imannya. Hanya karena wajah ganteng, wanita karena cantik, gadaikan imannya. Hanya karena harta, dia gadaikan imannya. Saudara, makanya poin yang kedua ini, milikilah iman yang teguh. Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, Ibrani 3 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya apa saudara? Kita nggak boleh murtad. Asal saudara pegang teguh, apapun yang terjadi dalam hidupmu, badai sebesar apapun, saudara pegang teguh imanmu, iman yang semula. Saudara pegang sampai kesudahannya. Saudara, saya katakan saudara, banyak orang mungkin tidak benar-benar menghayati yang namanya surga dan neraka, saudara. Wes pokoknya urip nanti mati yumbuh neraka ke surga. Padahal neraka kekal selama-lamanya. Mereka mungkin benar-benar belum menyadari sehingga dosa dijalankan terus, saudara. Imannya enggak kuat. Saudara, salah satu contoh iman yang teguh yaitu Daniel pasal 3, Saudara baca di rumah nanti masing-masing. Daniel pasal 3 1 sampai 25. Di situ menceritakan suatu kali Nebukadnezar, penguasa Babel itu membuat patung emas, saudara. Ia mengeluarkan titah bahwa barang siapa yang tidak sujud menyembah patung tersebut dilemparkan ke
perapiannya menyala-nyala. Namun Sadra, Mesa, Abednego, orang yang takut akan Tuhan. Mereka nggak mau menuruti. Iman mereka kokoh, saudara. Mereka nggak mau nyembah patung. Maka raja pun marah, menyuruh 3 orang itu dihadapan kepada raja. Nih saudara, ketika raja bertanya pada Sadra, Mesa, Abednego, dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 17. Saudara baca di rumah, sama-sama kita baca. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami, Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow. Kalaupun Tuhan gak tolong gak apa-apa, aku tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Wow. Iman mereka berhasil. Mereka mengalami keberhasilan dalam iman. Walaupun dikatakan dapur apinya akhirnya 7 kali lipat lebih panas. Saudara baca nanti saudara. Ya, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia kirim anak, malaikatnya yang rupa seperti dewa. Ya, dikatakan saudara ayat 24, 27. Jubah mereka, rambut mereka enggak bau angus. Saudara. Padahal panasnya demikian. Saudara, ini iman yang luar biasa. Saudara. Mungkin kita ketika menghadapi itu pun kita enggak mau. Ada banyak orang yang ketika mereka harus menghadapi ancaman. Kalau engkau tidak menyangka Tuhan Yesus, saudara, kita melihat orang yang di Yesus itu, saudara, dipenggal kepalanya. Saya yakin dan percaya ketika dia penggal pun dia enggak akan terasa. Karena langsung dia diangkat ke surga. Amin. Stefanus merasakan demikian, saudara. Dia mati pun dia enggak merasakan. Ketika dia dipenggal pun dia sudah ada di tempat yang mulia, saudara. Tapi ini apakah saudara kita bisa menghadapi itu? Banyak teman mengatakan, kamu bisa enggak? Kalau tiba-tiba kamu dikalungi celurit, ya, nyangkal Yesus mati, nyangkal Yesus hidup, ya, sebaliknya kau mati. Saya bilang, kalau itu tiba waktunya, pasti dimampukan. Amin, saudara. Pasti dimampukan, saudara. Saudara, Allah akan mengirim pertolongan tepat pada waktunya. Kalau kita bisa bertahan iman kita, saudara. Mungkin saat ini di antara kita, saudara, sedang mengalami permasalahan, sedang mengalami persoalan. Ada yang tahu sakit, tidak sembuh-sembuh. Bertahun-tahun sakit, tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh. Hutang, tidak bisa lunas-lunas. Masalah dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya bermasalah. Tuhan cuma berkata gini, Matius 11:28, marilah kepadaku semua, wow, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada semua, dikatakan. Asal kita datang kepada Dia. Yesus dalam ayat ini mengatakan kata-kata di atas saya katakan saudara, itu bukan hanya untuk menghibur kita. Menghibur kita yang membaca, enggak. Kalimat itu merupakan sebuah kalimat ajakan. Datanglah kepadaku, datanglah percaya akan janji Allah. Meskipun kita belum melihat. Saudara, kalau kita ngomong ini, kesaksian yang saya alami banyak. Seringkali kita berdua enggak kelihatan. Tapi saya percaya awan setelah Pak tangan sudah muncul, saya perkatakan satu hari nanti, saya sudah melihat itu Tuhan, awan itu sudah kelihatan, walaupun kecil, pasti satu hari indah pada waktunya. Saudara. Berkali-kali saya mengalami saudara, dan tepat saudara, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan, dan tepat waktu, luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu tetaplah teguh, miliki iman yang bertahan sampai akhir. Jangan setengah-setengah sama Tuhan. Saudara. Kita benar-benar berani bayar harga. Saya sering katakan kamu harus dengan Tuhan sekali-sekali benar-benar habis-habisan dengan Tuhan. Coba usahakan benar-benar habis-habisan dengan Tuhan. Sekali hidupmu kau harus benar-benar habis-habisan dengan Tuhan. Sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau setengah-setengah, ya itu iblis senang. Baru setengah mau mundur. Mau sampai tujuan, enggak jadi. Ya itu sedang iblis senang. Ya kan? Ini udah mintip-mintip, udah mau sampai finish, enggak jadi lagi saudara. Terus, push, sampai terjadi.
sesuatu. Doa sampai terjadi sesuatu. Pray until something happen. Terus berdoa. Ya percayalah, jika Tuhan melihat pertobatan saudara, jika Tuhan melihat hatimu sudah benar, akui dosamu, maka tidak ada penghalang lagi untuk Tuhan menuangkan berkat saudara. Yang menghalangi Tuhan memberkati kita, dosa. Yesaya 59 ayat 1-2 katakan, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Pendengaranku tidak kurang tajam untuk mendengarkan engkau teriakanmu. Tapi dosa yang menghalangi engkau. Saya yakin percaya, mungkin hari ini engkau punya masalah, persoalan apapun. Ketika engkau beres dengan Tuhan, engkau tidak bermusuhan dengan Tuhan lagi. Engkau damai dengan Tuhan, tinggal tunggu waktunya. Ngomong kanan kiri, tinggal tunggu waktu. Berkat itu akan dicurahkan bagi kita. Untuk dapat sepenuhnya mempercayai Tuhan, memang saudara kita harus benar-benar mengalami dengan Tuhan. Mengalami yang namanya proses demi proses dengan Tuhan. Ada hubungannya intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa benar-benar mengenal dan dikenal Tuhan. Ini poin yang terakhir saudara. Kalau orang yang bisa bertahan sampai akhir adalah pribadi yang bisa mengenal dan dikenal Tuhan. Yang pertama berjaga-jaga. Ya. Dan kita harus benar-benar berjaga-jaga dalam Tuhan. Saudara, dan yang terakhir kalau saudara mau bertahan sampai akhir, saudara harus mengenal Allahmu dan dikenal Allahmu. Wow, ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Ya kan? Engkau bilang aku sayang Tuhan Yesus, saudara tak kenal, tak mungkin saudara. Ya kan? Tak kenal tak sayang. Gak mungkin saudara mengasihi Tuhanmu kalau kamu gak kenal. Etok-etok kenal, ya percuma saudara. Ya. Engkau akan tidak bisa bertahan di masa-masa sukar, saudara. Pertanyaannya, siapakah orang yang mengenal dan dikenal? Ini saudara. Saudara cek diri masing-masing di rumah. Tanya kanan kirimu, kamu kenal? Kamu dikenal? Atau etok-etok kenal? Saudara, yakin gak kamu dikenal? Siapa orang yang dikenal? Bukan orang yang Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan, Matius 7:21, bukan. Yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku ngusir orang sakit, ngusir setan yang melayu, numpang tangan orang sakit, sembuh. Ya, bukan. Dan Tuhan katakan dengan jelas, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, bayangan saudara, bukan. Orang yang dikenal, orang yang mengenal Tuhan adalah orang melakukan perintah Bapa. Saudara, jika saudara mau dikenal Bapa, lakukan perintah dan kehendak Bapa. Bukan hanya dikenal nanti saudara, dia akan menyatakan dirinya di hadapan saudara. Luar biasa saudara. Yohanes 14:21. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, dikatakan aku akan menyatakan. Wow. Luar biasa saudara. Bertahan sampai akhir. Berbicara tentang akhir hidup kita yang harus sampai kesudahan finish dalam kekekalan di kerajaan surga. Saya yakin ini menjadi kerinduan kita semua. Kita sudah bertahan. Karena ketika kita mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu menjadi jaminan hidup kita. Dia yang berjanji, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Bapa harus lewat aku. Ini serius saudara. Ada pertanyaan serius soalnya hari ini saudara. Apakah benar-benar saudara mengenal? Apakah saudara benar-benar dikenal Tuhan? Saya katakan ini serius. Kita nggak akan bisa bertahan. Ya, kalau kita nggak benar-benar dikenal dan mengenal. Bapak Ibu mungkin ngomong, aku kenal. Saya yakin saudara, Bapak Ibu yang di rumah, di sini pun saudara, yang suami istri, ya mungkin zaman dulu bisa dijodohkan. Siti Nurbaya, sekarang mau dijodohin? Tidak ada yang mau saudara. Semua melalui yang namanya pertemanan. Semua melalui komunikasi intensif. Ya kan? Ada PDKT. Tidak langsung, tembak langsung gitu kan. Ada komunikasi. Ya. Dan cocok, akhirnya
menikah. Coba renungkan saudara, selama ini komunikasi kita dengan Tuhan gimana? Kalau ngomong aku kenal Tuhan tapi nggak pernah komunikasi dengan doa, ya nggak kenal. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan dengar suaranya, kenal suara. Domba mengenal suara gembala, gembala tahu domba-dombanya. Saya yakin suami istri pasti mengenal suara pasangannya. Amin. Walaupun suara saya serak, tak buat serak-serak gitu kan. Halo, bujuku ngerti walah, napa? Kan saudara? Karena tahu, saudara. Karena apa? Setiap hari kumpul. Ya. Jika kita intim dengan Tuhan, saya katakan pasti kita dengar perintah Tuhan. Weh, mau diampuni. Weh, berkati. Ini suara setan, ngomong berkat setan. Enggak. Saudara, kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara akan dengar suara Tuhan. Dengar perintah Tuhan. Dan tidak akan menyakiti hatinya dengan dosa. Sebab yang memisahkan, tadi saya katakan, yang memisahkan kita dengan Bapa, sehingga kita enggak mengenal Dia adalah dosa. Ya, dosa menghalangi kita melakukan perintah Tuhan. Dosa menghalangi kita melakukan perintah Tuhan. Jika saudara kenal Tuhan, atau ketika saudara kenal saya deh, sebagai gembala saudara, ketika saya tak ajak kemana, ye ayo ikut ye, mau enggak? Enggak usah berpikir banyak, ayo pasti ikut saudara. Kalau saya ajak pergi pasti mau saudara, ya kan? Kemanapun mau, kenapa? Pasti saya tidak akan menyesatkan. Paling-paling tak sesatkan ke jalan yang benar, supaya enggak balik lagi ke jalan yang jahat. Kan tak sesatkan di situ, enggak balik lagi saudara. Ya. Makanya jika saudara ini kenal Tuhan, pasti percaya. Ya, percaya mau dibawa kemana oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun, kalau ada Tuhan, tetap percaya. Enggak ada protes, karena kenal. Karena Tuhan enggak mungkin membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin membuat kita jatuh. Pasti Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin itu terjal, mungkin tebing yang tinggi. Tapi pasti ada tujuannya. Amin. Bahkan mungkin bersedia masuk lewat proses pemurnian. Saya berkali-kali dilewatkan proses pemurnian, saudara. Kadang-kadang Tuhan rasanya enggak kuat Tuhan. Tapi masalah demi masalah, proses demi proses, itu semakin membuat saya mengenal, oh ini tuh jalannya Tuhan. Kalau engkau diproses Tuhan, jangan pernah protes. Kalau engkau kenal Tuhan, dan engkau dikenal Tuhan, engkau tidak banyak protes. Wes manut Tuhan, oke terserah gitu kan. Karena dia enggak akan membawa kita ke hal-hal yang rumit. Asal hatimu beres dengan Tuhan. Justru melalui proses demi proses yang dialami akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami pengalaman dengan Tuhan. Justru masalah demi masalah yang diizinkan Tuhan terjadi semakin membentuk iman kita semakin kuat, semakin kokoh. Sehingga karakter kita semakin hari semakin kuat. Teguh, tak tergoyahkan. Tujuannya apa? Supaya karakter kita sama seperti karakternya Kristus. Ingat, kita diciptakan serupa dan segambar. Tuntutannya sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu di surga. Wah, mana bisa manusia sempurna? Katakan sama-sama, bisa. Karena di dalam diri kita ada gennya Allah yang sempurna itu. Membuat kita bisa sempurna seperti Bapa di surga. Wow, itu membuat kita kuat dan kokoh. Dan mau diproses. Kau sudah tahu emas, ketika emas atau perak diproses. Perak itu ketika diproses dengan panas yang tertentu. Namanya pendulang itu dia akan terus melihat proses perak itu. Dia tidak meninggalkan tempayan yang panas. Dia merasakan panasnya juga. Ketika dia itu mendulang itu dia merasakan panas. Terus sampai sanga-sanga hilang. Dan kapan namanya perak itu menjadi perak yang baik? Ketika wajahnya itu kelihatan di loyang itu, saudara. Ketika kita diproses oleh Tuhan,
sampai wajah Kristus nampak dalam kehidupan kita. Amin. Sampai orang bisa melihat memang orang itu luar biasa. Mereka bisa melihat wajah Kristus lewat kehidupannya. Mereka bisa melihat ada hal yang benar-benar mereka bisa rasakan. Ketika kita ada di tengah mereka, mereka bisa rasakan damai sejahtera. Ketika seseorang itu yang namanya pengrajin emas itu membuat kerajinan emas, dia nggak meninggalkan begitu saja dalam pelaburan. Kalau saya baca dalam Amsal 17 ayat 3, kui melabur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Tuhan menguji hati. Saya mau ngatakan gini, ketika emas itu dibentuk, ya, pengrajin itu melihat terus, mengamat-amati. Ya, dia nggak meninggalkan, karena itu akan bisa merusak. Panas yang membara bisa merusak bentuk. Dia perhatikan terus. Dan dia juga merasakan panas yang menyengat kulit, saudara. Demikian juga dengan Tuhan saat memproses hidup kita. Saudara. Ia pun merasakan dan tidak meninggalkan kita. Dia tahu ketika kita sakit. Aku tahu nak kamu sakit karena aku juga sakit. Ketika kita mungkin diludahi, aku juga pernah diludahi. Ketika kita mungkin dihajar, enggak apa-apa, aku tahu kamu sakit nak. Aku tahu itu. Dia ada bersama dengan kita. Dia turut merasakan sakit yang kita rasakan. Kalau kita anaknya, kalau kita kenal dengan dia, ketika kita dihadapkan semacam ini, kita nggak pernah protes. Karena dia berjanji, Yesaya 41 ayat 10, saudara, janganlah takut, aku menyertai engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan menaklukkan, bahkan menolong engkau, menopang, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Baik, saudara, emas atau perak itu, saudara, ketika dipanaskan, dibentuk itu tidak memakan waktu yang singkat, lama, saudara. Dibentuk dalam perapian, sehingga semua kekotoran, segala sanga-sanga yang melekat pada emas itu, semua dikikis habis. Tuhan juga mau memproses kita. Sampai semua kotoran-kotoran semua yang melekat di kehidupan kita, itu dihabisin. Masalahnya mau enggak, saudara? Kalau kita mau jadi orang-orang bertahan, kita harus dibereskan dengan Tuhan. Kalau engkau mau jadi orang yang mengenal dan dikenal Tuhan, tidak apa-apa, proses apapun. Karena pribadi Bapak itu mengenal kita semua. Pribadi yang mengenal Bapa enggak pernah berontak ketika mengalami proses tanpa bentukan dari Tuhan. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mungkin hari-hari ini saudara enggak nyaman. Tapi saya percaya apapun itu pasti mendatangkan kebaikan. Anak yang dikenal dan dikasihnya enggak pernah ditinggalkan. Tuhan mau kita semakin dimurnikan. Sehingga sampai kesudahan kita mengalami hidup yang berkenan di depan Tuhan. Sehingga karakter Kristus benar-benar terpancar keluar melalui kehidupan kita. Amin. 3 hal ini, saudara, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Mari kita berjaga-jaga dan waspada. Miliki iman yang teguh sehingga saudara menjadi orang-orang yang dikenal dan mengenal Tuhan. Walaupun proses tidak nyaman, tapi kita harus belajar. Dan tidak akan menggoyahkan kita, memampukan kita bertahan hingga akhir. Saya undang para pelayan musik tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Bagi Raja Wali. Hanya kepadanya bukan telah. Bisa aku bimbang untuk hidupku. Saat aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Haleluya. Lagu ini luar biasa. Walaupun ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, aku percaya akan hadiratnya. Haleluya.
kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku berlari, hanya kepadanya, amin, ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin, amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, rabasyakara balababa, hiaralabase. Haleluya.
Bapa, kami percaya, kami umat-umat-Mu Tuhan, kami akan bertahan sampai akhir, bertahan sampai kesudahan itu Tuhan. Walau mungkin hidup kami dalam tekanan hari-hari ini, walaupun Kau izinkan pencobaan datang menghadang kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan yang baru, memampukan kami menghadapi setiap persoalan demi persoalan, karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami cakap menghadapinya. Dan kami bertahan hingga akhir hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Semakin hari kami semakin dikenal oleh Engkau Tuhan. Dan iman kami semakin meningkat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biar Engkau kuduskan setiap kedul roti dan cawan anggur yang ada di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan, di mana mereka berada. Kiranya Engkau menguduskan, sucikan Tuhan setiap kedul roti dan cawan anggur yang sudah dipersiapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Karena Kau hadir di sana Tuhan. Kau hadir di mana kami ada Tuhan. Dan Engkau yang sakit, saat ini saya perkatakan, kalau percaya dengan iman, Engkau makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Engkau akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Iman-Mu menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, Amin. Badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biar Engkau kuduskan setiap keturut dan cawan anggur ini Tuhan.
Tapi saudara yang di rumah dari manapun kau berada, yang mengikuti perjamuan kudus ini, mari bereskan hidupmu dengan Tuhan. Kalau engkau merasa ada ganjalan dalam hatimu, dan ada yang belum dibereskan dengan Tuhan, sebelum kau makan dan minum tubuh dan darah Kristus, minta ampun dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami makan dan minum dengan benar, maka kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun engkau berada pagi hari ini, engkau yang sakit, percaya engkau disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena darah-Mu menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat roti tinggal sebelah kita. Dan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Bapa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Darah-Mu sucikanku. Katakan sama-sama. Darah-Mu beri kehidupan. Amin. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku, amin, seputih salju. Yesusku, amin, korbanmu mulia. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku. Amin, amin. Darah-Mu beri kehidupan. Yes. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Hidupku, Yesus, korbanmu mulia. Yesusku, Yesusku,
korbanmu mulia. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat korban-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau bertahan Tuhan sampai garis akhir Tuhan. Kami mau mempertahankan iman kami Tuhan. Kami bertahan hingga akhir kami Tuhan, sampai kesudahannya Tuhan. Dan biarlah kekuatan yang daripada Engkau yang memampukan kami. Bahkan kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali mengatasi badai hidup kami Tuhan. Engkau mengangkat kami terbang tinggi mengatasi badai. Dan kami akan melihat Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib terjadi bagi kami umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, biar tangan-Mu terkedang atas setiap kami Tuhan. Dimanapun jemaat berada, dimanapun para pendengar berada, Tuhan ada beserta dengan Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Percaya. Dan Engkau melihat janjinya digenapi atas hidupmu. Ketika Engkau tetap memiliki iman yang teguh, tak tergoyahkan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, buat jemaat yang mengalami sakit hari ini mungkin Tuhan, dimanapun Kau berada, Tuhan jamah mereka Tuhan. Kau pulihkan, sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami semua. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati dan menyebut kita semua. Diberkati Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBTKA Puspawarna. Kami dari TYP Community GBTKA Puspawarna sedang membuka donasi untuk membantu orang-orang yang saat ini terimbas COVID-19. Donasi dapat berupa barang seperti sembako, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa dana dan bisa ditransfer ke rekening BCA GBTKA Puspawarna. Harap menambahkan angka 5 di akhir minimal transfer untuk mempermudah pengecekan, seperti gambar berikut ini. Untuk yang tergerak ingin berpartisipasi dapat menghubungi Lucky.